Dan sampai di rumah, dia buka bajunya, sampai di kamar mandi muncrat lagi darah. Sampai toiletnya itu ya banyak darah-darah. Dan anaknya saudara pada saat itu merasa curiga, kenapa kok mama lama sekali di kamar mandi? Dia ketok mamanya, "Ma, kenapa?" Mamanya bilang, "Enggak apa-apa, Step, enggak apa-apa. Cuman tolong buatkan air teh manis," katanya. Lalu anak ini membuatkan teh manis buat ibunya tanpa ada rasa curiga. Ibunya mengalami kanker payudara. Dan pada saat itu ibu ini tempel itu ya pakai tisu begitu, darahnya sudah. Dia mengatakan pada saat itu, "Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan." Dan sudah itu mulai berkurang darahnya saudara, dia keluar. Dan Step ini masuk kamar mandi dan dia melihat bercak-bercak darah, dan dia mengatakan, "Mama kenapa? Mama kenapa? Mama kenapa?" Tidak apa-apa, kalau mama sebutkan ungkapkan semua masalah mama pada saya tidak akan mengalami stres, saya tidak akan mengalami hal yang lain. Saya akan tetap kuat. Nah pada saat itulah ibunya ini mengatakan, "Step, mama ada kanker." Dan pada saat itu anaknya ini berlutut saudara. Dia katakan, "Oh Tuhan, apa yang Tuhan mau buat?" Dan ibu dengan kekuatan yang sisa ya, dengan tembok-tembok begini berjalan, duduk dikasih teh manis sama anaknya. Dan mereka tidak mengatakan kepada siapapun saudara. Lalu melihat keadaan mamanya yang begitu lemas, hampir pingsan karena sakitnya luar biasa katanya. Sakitnya luar biasa, tidak tertahankan. Maka Step ini mengajak mamanya ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan, saudara-saudara, apa yang diputuskan dokter? Tidak usah dioperasi ya. Tidak usah dioperasi, tinggal tunggu waktunya. Nah saudara-saudara, tatkala saudara-saudara mendengar, misalnya saudara mengalami satu penyakit, lalu dokter memutuskan, mengatakan tidak ada harapan, apa yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara? Apa yang terbayang dalam hati saudara? Oh, apakah saudara bersorak, "Oh, besok saya mati, haleluya"? Amin. Apakah saudara akan berbicara demikian? "Oh, puji Tuhan, besok saya akan mati"? Oh enggak saudara, saya yakin saudara akan mengatakan, "Oh Tuhan, mengapa ini terjadi? Oh Tuhan, mengapa?" Mungkin juga saudara menyalahkan orang-orang di sekeliling saudara. Mungkin juga saudara akan menyalahkan penyakit itu. Terlebih lagi saudara akan menyalahkan Tuhan dalam semuanya. Tetapi ibu ini, saudara-saudara, yang saya ambil hikmat dari penyakit ibu ini. Ibu ini begitu kuat. Dia tidak menyampaikan penyakit ini kepada saudara-saudara. Dia tidak menyampaikan. Dan dokter mengatakan sudah saatnya, biar saja tidak usah dioperasi. Tapi dia tetap dikasih obat untuk sampai saatnya, sampai ajalnya gitu ya. Dikasih obat, vitamin. Dan ibu ini percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Iman sebesar biji sesawi menyembuhkan dia. Dan singkat saja saudara-saudara, tanpa dioperasi, tanpa apapun, ibu ini mulai mengalami kesembuhan. Karena apa? Ketulusan hatinya yang luar biasa kepada Tuhan. Ini yang saya dapati dari kesaksian ini. Keyakinan imannya tidak setengah-setengah saudara. Tidak 50% di sini, 50% di situ, tidak saudara. Keyakinan imannya dia mengatakan, "Tuhanku adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menyembuhkan. Dialah El Shaddai." Dia katakan demikian. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Dia berangsur-angsur sembuh saudara, berangsur-angsur sembuh. Sampai saatnya dia menghadiri sebuah KKR begitu, dia sudah sedikit sembuh begitu. Dia menghadiri KKR dan dia maju ke depan, dan di situ dia menyatakan kembali imannya kepada Tuhan. "Tuhan, jika Tuhan mau sembuhkan saya, sembuhkan secara total hari ini." Bukan pendetanya yang mendoakan dia punya mujizat, punya kuasa, tidak saudara. Bukan pendetanya yang mendoakan dia, yang menyembuhkan dia, tidak saudara. Tetapi yang menyembuhkan dia adalah Yesus Tuhan yang baik, yang dia sembah, yang dia yakini di dalam hatinya bahwa kesembuhan ada di dalam dia. Maka kesembuhan itu dia alami. Puji Tuhan, tidak ada operasi. Bahkan biaya rumah sakit yang sekian puluh juta, ada donatur yang membayarkan semuanya itu. Maka sukacita Tuhan dirasakan oleh keluarga ini. Ibu janda ini dengan satu anak ya, sebagai seorang pegawai rendahan begitu, melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan. Dan saya mau kita sebagai anak Tuhan di sini, kita sebagai orang-orang percaya di sini, ingin mengalami mujizat Tuhan seperti ini.
kalau kita mau datang kepadanya dan memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekecil biji sesawi saja, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu sedikit kesaksian. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana jawaban Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sebuah jawaban. Sebuah jawaban yang bagaimana? Sebuah jawaban yang indah, sebuah jawaban yang mulia, sebuah jawaban yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita buka Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 8. Saya tidak akan saya akan baca sendiri biar agak cepat. Yesaya pasal 38 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada hari penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Puji Tuhan, haleluya. Ini kaitan daripada ayat yang tadi, bahwa Tuhan kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan harapan anak-anaknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jikalau kita memiliki masalah, jikalau kita memiliki problem yang mungkin sangat berat dalam kehidupan kita, oh, di depan saya ada gunung, di sebelah kanan saya ada gunung, dan tidak ada jalan lagi kemana kita harus melangkah. Ada Tuhan, hanya satu di dalam doa. Seperti umat Israel, tatkala ia sudah dikejar oleh Firaun, pasukan Firaun pada saat itu, di kanan di gunung, di kiri gunung, di depan sudah laut Teberau. Apa yang dilakukan Musa? Musa berdoa, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Tidak banyak doanya Musa pada saat itu. Dia mengatakan, "Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Dia cuma